Ini ya, keluarga sakinah menuju jannah. Bagi ibu-ibu BKMT mah kecil. Ibu-ibu BKMT insya Allah solehah semua ya. Waktu di pengajian halo Bu, insya Allah ibu-ibu yang tergabung BKMT, yang bajunya baju BKMT, insya Allah semua serius. Saya husnuzon saking solehanya di rumah Pak, saking solehanya ibu-ibu BKMT. Tadi sebelum berangkat pengajian, semua ibu-ibu BKMT ini pasti salim lakinya masing-masing. Aku yakin sebelum berangkat tadi ngomong sama Pak Kades, Kang, aku perlu ngaji yo. Kata Pak Kades, iya ayam berangkat lah. Aku yakin karena kan ibu-ibu BKMT ya Bu ya. Bu, keluarga sakinah, pertama ibu-ibu yang Allah muliakan, dalam berumah tangga jangan pernah memikirkan kata sempurna. Catat kalau mau dicatat. Bapak ibu yang Allah muliakan, dalam berumah tangga nanti boleh kita uji ya. Yang pertama, jangan pernah mendambakan kata sempurna. Yang ada saling menyempurnakan. Ingat Bu, pertama jangan ingin yang sempurna, tapi saling menyempurnakan. Orang kalau berumah tangga beranggapan bahwa istrinya sempurna, pasti pisah. Makanya berumah tangga ini bukan nengok kaya Bu. Yang kaya pisah banyak, yang miskin pisah banyak. Bukan karena kaya, bukan karena cantik, bukan karena pendidikan. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, lihat orang-orang yang nikah karena cantik, nikah karena kaya. Tuh tengok, Dewi Persik cerai dengan Saiful Jamil, betul? Ayu Ting Ting cerai karo Marcos, pemain sepak bola, kiper Medan, betul? Apanya? NG ya? Oh, berarti suami yang lain. Oke. Musdalifah cerai sama Nasar. Aduh, mati lampu. Cerai, betul? Oke, ini penting. Kemudian siapa lagi? Krisdayanti cerai sama Anang Hermansyah. Padahal mohon maaf, kalau bilang kaya Bu, kalau bilang cantik nggak kurang cantik. Zaskia Gotik mantan saya, biasa aja kales. Emang ibu kira saya Ustaz kaleng-kaleng apa? Yang saya bilang tadi itu kawan saya semua loh. Iya kan? Zaskia Gotik cerai sama siapa? Kiki Prasetyo. Betul apa tidak? Kurang apa mereka Bu? Kurang apa mereka Pak? Kurangnya mah cuma satu. Apa kurangnya? Kurang saling menyempurnakan. Maka dalam berumah tangga kita tidak dituntut mencari yang sempurna. Yang dituntut adalah saling menyempurnakan. Rumoki mama-mama. Kadang-kadang mama-mama lanangi wis dicereweti. Allah Kang tak tilika Kang piye-piye.
anggopan dokon alak mandilingnya Allah bang sangaja tong nalinong matongko bang dah uli alak bayar security do ya tiada mobil ni ho bang na ho dah ya Allah ampun mola paula kau tu tabargot bang paula kau tabargot oh cajo mon nah tani abi na sinunukan on aduh ribut saya tiap hari padahal utan dia kita tabargot do jadi mohon maaf kaum bapak kaum ibu yang Allah muliakan. Nah paling penting dalam rumah tangga mau itu mau indah sempurna na kayo mah paham dong boleh akon pinapaham na masalah ulah aduh sanari rumah tangga ini na perlu sempurna tapi saling menyempurnakan au kayo mah sebagai ustad mau itu mau boleh na ustad tahu indah na sempurna nak bagasku au indah na sempurna au sanari bayang ko naik kaya itu betul kaum bapak kaum ibu bisa bayangkan malam seminggu yang lalu saya berada di Bagan Batu tepatnya malam apa namanya hari Minggu kemarin 1 minggu yang lalu saya itu perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Bagan Batu perjalanan 7 jam saya di sana sampai malam Rabu pagi saya sampai di Pekanbaru malam Kamisnya saya berangkat lagi ada acara malam Jumat saya pulang ke rumah itu jam 3 pagi sedangkan hari Jumatnya saya sudah berangkat lagi ke Rokan Ulu dari Rokan Ulu hari Jumat kemarin saya berangkat ke sini mohon maaf kalau menuntut kesetiaan saya berada di rumah saya jarang di rumah Bu makanya di mana-mana saya ada cabang enggak masuknya cabang pengajian loh ibu-ibu jangan suuzon ada cabang pengajian suuzon aja emang ibu kira semua ustadz suka poligami apa kalau saya enggak nolak lah kan bapak ibu yang Allah muliakan indah tongkin bepi bagas malangi sinunukan madong sekarang saya di Sinunukan ini selesai acara Sinunukan nanti saya berangkat ke Panyabungan ziarah ke makamnya Syekh Mustafa Hussein dan guru-guru kita setelah itu besok Senin siang saya berangkat dari Panyabungan ke Sinunukan 3 habis selesai dari situ saya berangkat ke Kota Pinang ke Bagan Batu ke Duri setelah itu Bapak Ibu nanti awal bulan Januari saya berangkat ke Bandar Lampung nanti akhir pertengahan Januari saya berangkat ke Rokan Hulu setelah itu berangkat ke Tapanuli Selatan setelah itu berangkat ke Tembilaan kalau waktu mohon maaf saya dengan Ayang Beb jarang makan bersama serius jarang Bu saya di rumah jarang tapi pertanyaannya apakah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang saya miliki insya Allah iya sebab kenapa setiap saya pulang istri saya pasti cium tangan saya setiap saya pulang istri saya pasti cium pipi kanan pipi kiri saya serius istri sendiri kok saya kayak gitu Bu di rumah kalau saya pulang cium cuma biasanya istri saya nanya dulu amplopnya mana enggak makanya ini minta tolong sama panitia ya ini minta tolong sih sebenarnya kalau bisa amplopnya disiapin ya supaya istri saya tetap cium saya juga takutnya enggak Bapak Ibu yang Allah muliakan enggak serius saya ceramah mohon maaf ya enggak ada ilmu yang terlalu tinggi-tinggi kalau Bapak Ibu suka alhamdulillah kalau enggak suka ya mohon maaf enggak usah undang meneh saya ceramah nggak bisa misal dalam kitab ini ayat sekian hadis sekian baris sekian bisa-bisa aja cuma takutnya nggak nyambung saya pakai bahasa sederhana saja yang kira-kira Bapak Ibu nyambung kalau ingin ngaji kitab dengan saya mau kitab Bajuri mau kitab Syarqawi ya Anatut Talibin kitab Syarah Al-Muhajjab Majmu' Al-Fatawa Ibnu Taimiyah nanti khusus kalau pengajian umum kayak gini saya ngomongnya yang umum-umum nggak apa-apa ya kalau suka alhamdulillah kalau nggak suka disuka-sukakan aja dah Bapak Ibu yang Allah muliakan karena kadang-kadang ceramah ini maklum lah ya kadang-kadang nggak melu nyumbang komentari oke Allah ustadz koyo ngono ceramah pengonai rumah oke nyumbang 2000 komentarnya kayak dia yang bayar ustadz ini aku malaikat tak ceki lah
Makanya bapak-bapak mohon maaf Pak, kalau nggak ikut nyumbang banyak nggak usah komentar ya. Ini yang boleh komentar ibu-ibu, yang nyumbang agak-agak lumayan lah. Dan ibu-ibu pun mohon maaf, kalau cuma ngarepin makanan ke sini nggak usah komentar. Wes rumok kiwai. Oke komentar. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dah, yang pertama jangan cari yang sempurna, tapi saling menyempurnakan. Maksudnya saling menyempurnakan apa? Pertama, Bapak Ibu, dalam berumah tangga, ini kata guru saya dan saya juga belajar begitu. Dalam berumah tangga ini kan, ini sharing aja ya. Dalam berumah tangga itu kan saling memahami satu dengan yang lain. Jangankan itu, kadang-kadang yang dimasak sama-sama beras tapi beda merek, ribut. Istrinya suka topi koki, suaminya suka belida, ribut. Suaminya suka pulen, istrinya suka bederai, ribut. Padahal yang dicari bukan kekurangannya, tapi yang dicari adalah persamaannya. Yang penting sama-sama. Halo, yang penting sama-sama suka. Opo lah jamaah itu, uang ngecek beras kok suka lu ngone. Oh, minta tolong fokuslah. Udah yang terlalu jatuh cinta kepada saya, nggak usah mandangnya kayak gitu kali. Ibu mau mandangi koyok piye ngono yo, sambil mikir-mikir. Apalagi ibu-ibu yang dari sini kan piro kain buri, ngomong ya Allah, ternyata stati ganteng koyok ngono ya Allah. Biasa aja kali. Adalah segar ya? Masya Allah, luar biasa. Kok nggak kayak mulai mau kan? Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang kita cari persamaannya. Yang penting sama-sama beras. Dalam rumah tangga seringlah, coba tanya tua-tua, ada yang suka telur dadar, ada yang suka telur. Jawab dong Bu, ini kan yang ibu alami Bu. Ada yang suka dadar, ada yang suka. Kadang-kadang dimasakin dadar pengen suami yang ceplok, dimasakin ceplok pengennya dadar, ribut. Bapak-bapak pengennya mohon maaf sayur rebusan, yang dimasak tumisan, ribut. Pengennya kopi, yang dibuatin teh, ribut. Memang di mana-mana bapak-bapak sukanya ribut aja ke istrinya. Serius. Aku makanya nggak pernah suka sama bapak-bapak sampai sekarang. Serius. Karena bapak-bapak ini suka ribut Bu. Seringnya protes saja. Nah dong nggak cocok ilele manung bunga nguluan. Nah ibu tu ya lo jana ada guru ni mawar masak tiuma. Oh kaum ibu. Untung bapak tekoi ki minta rumok ki. Oh Pak, aku serius sih Pak. Perempuan maaf lahir batin, mereka ini Pak kelihatan lemah, betul. Tapi kalau kita pandai mengambil hatinya, perempuan kuat. Coba kalau nggak percaya, nanti pulang pengajian ini jumpain istri lalu ngomong, ya Allah dek, kue kok makin cantik. Langsung apa-apa aja di rumah dicuci, digosok, kamar dibersihkan, iya kan? Semua dimasukin ke mesin cuci, red, lalu kemudian masak, nyuci, goreng, jemur pakaian, gosok, kuat. Perempuan yang penting Pak pandai masuknya. Asal udah bapak bilang, ya Allah dek, kok makin cantik, langsung. Ibu-ibu ini situ aja. Semarah-marah apapun, kata guru saya nih, kata guru saya, mohon maaf, kata guru saya kan, Bu, kata saya, kata nanti Bu jawab atau tidak, Bu, kata guru saya, perempuan semarah pun, kalau sudah marah, kita laki-laki mohon maaf Pak, mau meluknya dari belakang, syup, itu langsung dingin katanya. Betul nggak itu Bu?
mumpung bapaknya hadir loh, tenang opora, betul atau tidak? Rungoki pak. Makanya bapak-bapak maaf kalau istri marah, gampang. Pokoknya lagi masak, lagi goreng, dari belakang langsung mengatakan, maaf ya ayang beb, pasti sih ngomong maaf ya, maafkan sayang, langsung luntur. Cuma meraktekinya mohon maaf, cukup yang 40 ke bawah. Alah 65 kok peluk-pelukan dapur, sok banget. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu, kalau kita cari perbedaan pasti banyak, tapi berumah tangga kalau ingin sakinah menuju jannah, yang kita cari adalah saling menyempurnakan. Pertanyaannya, Bu, rungoke ya. Setiap orang memiliki kelebihan, kalau mau dicari-cari pasti ada kekurangannya. Saya ulang, setiap orang yang memiliki kelebihan, kalau dicari-cari pasti ada kekurangannya. Dan setiap orang yang ada kekurangannya, kalau dicari-cari pasti punya kelebihan. Rungoki Bu, catet. Setiap orang punya kelebihan, kalau mau dicari-cari pasti ada kurangnya. Betul nggak? Ibu lihat saya sempurna, kalau ibu udah dekat dengan saya, udah jadi suami ibu saya, pasti ada kekurangannya. Kalau tidak percaya, tanya istri saya. Apa sih kekurangan Ustadz Suwandi? Istri saya yang paling tahu. Dan ibu-ibu kalau mau nanya apa kekurangan istri saya, tanya saya. Saya pasti tahu. Kalau mau dicari, cari. Makanya dalam berumah tangga, tugas kita bukan ingin mengoreki, bukan ingin berteli, bukan ingin mencari-cari setiap kekurangan pasangan. Setiap laki-laki yang punya sukanya hanya mencari kekurangan istrinya seumur hidup, pasti tidak akan pernah bahagia berumah tangga. Rungoki. Tepuk tangan Bu. Kaya ibu-ibu nggak semangat ya? Yuk, wis nggak apa-apa. Tak ulang meneh. Setiap suami yang sering hanya mencari kekurangan istrinya seumur hidup Pak, tidak akan pernah kita merasakan kebahagiaan berumah tangga. Makanya bapak-bapak mohon maaf, karena setiap perempuan punya kelemahan, tapi dia punya kelebihan. Ada perempuan itu cantik, tapi nggak pandai masak. Asal nyambel, ya Allah, gosong wae. Eneng, cantik, tapi nih nyambel nggak pernah enak. Asal nyambel nggak pernah enak. Maka kalau jumpa yang begini bapak-bapak, jangan tengok sambalnya, tengoklah wajah isnya enak. Ada perempuan mohon maaf nggak cantik, jelek, pendek, tonggek, bau pensil, bau ketek, wis lah mbok ngono pun urip wis. Tapi nek masak, masya Allah, apa aja yang kita bawa pulang asal dimasak sama istri, kita makan. Rumah makan di mana-mana sejak kala. Paranginan lewat, sopo tinjak lewat, ikan asin opon sengwingi lewat wis. Asal kita istri yang begitu masak enak wae, gawe panganan pinter, gawe kue bolu iso, goreng tahu iso, tempe opo wae sing dimasak jadi enak. Maka begitu Pak, jangan tengok istrinya, tapi tengoklah masakannya. Jelas.
Jelas apa tidak? Dan ibu-ibu pun mohon maaf, suami itu tidak semuanya punya kelebihan, kekurangannya. Kadang-kadang ada suaminya tinggi besar, badannya berotot, tapi mohon maaf, nek kamar lemes wae, eneng pokoknya lemes wae, wes kecil nyutik-nyutik, wes kesel nyenggol-nyenggole, wes lemes wae. Jangan tengok itunya, tapi tengoklah badannya. Rumah Bu, kadang-kadang mohon maaf, emang bojone ya Allah cilik kecil ya Allah, nggak sampai semeter, tapi nek wis naik nggak gilem turun. Wes nek wis petegelan lah, wes nggak mudun-mudun. Bu, jangan tengok kecilnya, maka lihatlah kelebihan masing. Paham? Ada laki-laki memang jarang di rumah, cuma uangnya banyak terus. Ada laki-laki yang di rumah, tapi uangnya nggak ada. Ada kelebihan, ada kekurangan. Jelas ora Pak? Alah bapak baru ngokin bora iki. Kadang-kadang kan kita yang merusak rumah tangga apa coba? Selalu sibuk, cerita ke warung, apa yang takkan embola. Nek yukmu, rungok yo. Yang banyak merusak rumah tangga Bapak Ibu yang Allah muliakan adalah saling membuka aib antara suami dan istri. Kemat tongnya tupoken. Dongke ada butuh poken lalu ipokenan ni sampai dongan ni ama bayar. Siti Markona sen sirangkap. Oh kakak, mua diang buat menyapai dah bo kakak le. Mua lana ima dah kakak dah. Aku curhat tu kakak mua deh kuis dah kak. Alak lain ku dah buka nasa mua nalusukan. Roma tong kakaon musik Siti Markona Siti Markona sen sirangkapon ala na kumilok ko balak limo pe ala ang guabang may bagasan uy na dong batas ni butoy sang namu ang gua udah kuning apalagi sungsan na rin natuari ma pinal piala dunia na manonton saja makaroon niya pala manyogot mangan na ibutoy na dong kay karon so korek ngono loh, mama walaupun cerewet nggak enak sih cepet dulu. Serius, bapak-bapak tahu nggak Pak? Kenapa ibu-ibu secerewet apapun nggak ada yang mati cepat? Begini Pak rahasianya, perempuan itu mereka hanya berbicara, jarang berpikir. Kalau bapak-bapak jarang ngomong, sering. Saya ulang, yang kompak. Ibu-ibu sering ngomong, jarang mikir. Yang kompak, ibu-ibu sering ngomong, jarang. Bapak-bapak jarang ngomong, sering. Makanya mohon maaf, survei di mana-mana, setiap desa itu lebih banyak rondo ketimbang duduk. Apa Kades? Saya mau tanya Pak Kades. Di kampung ini lebih banyak duda atau janda? Hafal Pak Kades nih rondo. Pak Kades ini pun dicurigai juga iki ya. Nek rondo ayo cepet rondo. Subhanallah selo. Bapak Ibu, tahu kenapa? Karena mohon maaf, banyak laki-laki itu yang kepikiran terus. Kalau misalnya nih, ruwoki. Orang suami dengan istrinya berangkat ke Panyan. Nyampe di Panyabungan, rupanya lewat dari toko Jati. Terus biasanya ibu-ibu kalau udah nengok barang bagus, cantik, mewah, pasti ngomong. Nggak bisa nahan, ngomong. Ya Allah Kang, Jati ini api. Jebojone biasanya ngomong pelan-pelan ya.
Iyo, jenenge Jati, cantik. Tapi kan kok nggak pernah tuku Jati, mahal. Iyo kan duit oke, sesekali tuku. Iyo, aku nggak suka modelnya lo, elek. Iyo, tapi kan tetangga kita kok ya tuku. Allah, dene ku kambe apa ditukoni. Biasanya laki-laki mohon maaf kalau jawab ketas ketus, tapi pikirannya ngenes. Ibu-ibu kan maaf, ceplos-ceplos nggak ada yang dipikirkan. Padahal kan mohon maaf, ibu-ibu kalaupun mau ngomong begitu bukan karena pengen, Pak. Betul ya Bu ya? Ya Bu ya. Misal nih ibu jalan sama suami nampak baju cantik, lalu ibu ngomong, ya Allah Kang cantik bajunya. Ibu-ibu ngomong kayak gitu karena pengen, enggak kan? Enggak Pak. Pak, orang cuma ngomong gini api, bajunya cantik, bapak-bapak aja yang kepikiran, lalu mikir, tegang urat, wis mate ngono. Makanya mohon maaf, nih saya sampaikan sama bapak, kalau di sini bapak-bapak sering memikirkan permintaan istrinya, saya pastikan stroke. Iya, bapak-bapak yang kena gejala stroke itu bukan karena makanan, yang kena gejala stroke itu bukan karena keuangan, yang kena gejala stroke adalah beban pikiran. Mikirkan apa? Mikirkan kata-kata istrinya sendiri. Makanya saya sampai sekarang nggak pernah tak pikirin. Kata istri saya, Bi jalan-jalan ke Sumbar, iyo wis lewat. Nggak pernah saya pikirkan Bu. Nek tak pikir ke stroke. Iya. Dan ibu-ibu pun mohon maaf, dalam berumah tangga ini kita itu mohon maaf, ini bukan ngajarin ya, nggak ada niat mau ngajarin. Dalam berumah tangga kalau mau berbicara saling melihat perasaan satu dengan yang lain. Jangan ngomong suka-suka hati. Udah jelas suaminya kerja bangunan, minta rumah dipasangin kulkas 3 pintu. Opo nggak setruk bujomu, yuk. Kami bukan nggak mampu loh Bu, cuma ibu punya perasaan sedikit. Kenapa? Kami ini laki-laki bukan hanya mikirkan ibu loh, masih ada ibu-ibu yang lain yang harus kami pikirkan. Kalau cuma ibu yang kami pikirkan ya mungkin gampang. Makanya sebenarnya kadang-kadang bapak-bapak kalau udah curhat Bu dalam, ya Allah Ustaz, ngapa Pak? Udah ya Ustaz, nggak usah ku bilang. Ngapa Bapak? Bola Ustaz bojoku ngomong kok oke, yang jaluani nggak ngerti aku kerja ki payah. Ngopo Pak iyo bojoku jalu kulkas 3 pintu loh Ustaz. Sedangkan KWH listrik wae nggak cukup memang. Lah bojoku nggak duwe otak Ustaz, ya Allah. Bojo bapak wong ndi kula yang mesti menemukan teluk. Subhanallah. Bu, makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini mau kenal lagi ibu-ibu yang 3 orang. Ibunya, 3 orang pergi, 4. Oh, ini pasangan apaan ini? Kok perempuan 3 lakinya 4 ini? Loh, subhanallah. Yuk, sholawatan dulu biar seger lagi.